Kita ini hidup di era yang serba cepat. Apalagi buat adik-adik Gen Z, biasanya paling males kalau disuruh baca atau dengerin sesuatu yang kepanjangan. Prinsipnya, kalau udah terlalu panjang, reaksinya pasti DR nih, too long, didn't read, skip aja deh. tapi, tahu nggak sih konsep konten berdurasi pendek atau ringkas ini sebenarnya bukan barang baru? Jauh sebelum ada medsos atau internet, nenek moyang kita udah punya kiat-kiat versi mereka sendiri. Bagaimana sih pepatah kuno ini menvalidasi kebiasaan modern kita yang suka banget sama hal-hal ringkas? Coba kalian perhatikan, di sebelah kiri ada paragraf panjang lebar yang isinya menceramahi kita soal pentingnya tanggung jawab finansial, harus menabung, investasi, dan segala macamnya. Bikin ngantuk nggak sih? Dan bayangkan kalau menasehati anak muda, Gen Z atau Gen Alpha pakai cara kayak gitu. Pasti langsung masuk telinga kanan, kemudian keluar ke telinga kiri. Nggak akan nyangkut deh. Tapi coba lihat sisi kanannya. Hemat pangkal kaya, nak. Wow, cuma 4 kata. Super tajam, langsung kena, dan yang paling penting gampang banget diingat. Secara ilmiah, otak kita memang jauh lebih gampang memproses nasihat pendek kayak gini. Dari situlah sebenarnya pepatah lahir. Kebutuhan buat menasehati tanpa bikin yang dengerin keburu bosan duluan. Tapi mengapa sih otak kita menyukai pesan singkat dan berirama? Yang perlu kita pahami di sini adalah pepatah itu bukan sekadar kata-kata kuno yang dibikin sok puitis, tapi secara harfiah adalah teknologi memori yang sangat praktis. Coba bayangin hidup berabad-abad lalu. Belum ada buku cetak, nggak ada Google, nggak ada cloud storage. Terus gimana caranya mastiin anak cucu nggak ngulangi kesalahan fatal yang sama? Jadi, usaha nenek moyang kita adalah merangkum ratusan tahun pengalamannya ke dalam satu baris kalimat praktis. Dan kebutuhan buat merangkum nasihat ini ternyata muncul secara alamiah di seluruh peradaban dunia. Kenapa? Ya, karena masalah hidup yang dihadapi manusia ujung-ujungnya ya sama aja. Contohnya nih di Inggris, mereka punya kalimat sakti ini. A penny saved is a penny earned. 1 sen yang dihemat itu sama aja kayak 1 sen yang dihasilkan. Itu kan esensinya sama banget dengan nasihat dari Nusantara yang berbunyi. Air sedikit-sedikit, lama-lama jadi telaga. Iya kan? Terus kalau kita geser ke Tiongkok kuno misalnya, masyarakat zaman dulu itu kan sering bepergian. Jika membayangkan medannya aja udah malas duluan, gimana bisa sampai ke tujuan? Ini cukup dimotivasi dengan sebaris kata sakti dari guru Laoshu. Saudara-saudaraku, perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah pertama. Wow, kalimat ini dalam dan ampuh. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari berbagai budaya, biarpun pakai bahasa yang beda-beda, maknanya sebenarnya sama. Kita semua butuh yang namanya disiplin, kesabaran, dan kemauan bekerja. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Leluhur kita pun sudah sadar cara paling masuk akal buat ngajarin anak-anak Gen Z di zaman mereka. Mereka juga tidak diceramahi panjang lebar, tapi langsung disuapi intisarinya. Prinsipnya, Allah bisa karena biasa. yang bikin tambah takjub, bahasa itu ternyata berfungsi kayak arsip lingkungan juga. Masyarakat agraris yang hidupnya dari bertani, mereka ngebungkus nasihatnya pakai metafora tentang tanah, air, atau pergantian musim. Contoh, Siapa menabur, dia menuai. Siapa menanam, akan memetik. nah sebaliknya masyarakat maritim yang tinggal di pesisir, pesannya sama. Tapi mereka bungkus pakai metafora laut, angin, atau perahu. Contoh, Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang.
Keren kan? Ada lagi nih, pasti kita sering banget denger nasihat ini. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Buat komunitas kecil di zaman dulu, kalimat ini semacam aturan mutlak hukum alam. Pepatah ini sengaja diucapkan terus-menerus buat menjaga harmoni dan mastiin kelompoknya tetap bersama meskipun lagi susah. Misalnya pas lagi gagal panen atau ada bencana. Kalimat sesingkat ini sukses ngebangun solidaritas. Kalau sampai sini kita masih mikir, pepatah mah urusan orang zaman dulu. Wah, tunggu dulu. Coba perhatiin kebiasaan kita sekarang. Kutipan motivasi yang sering kita lihat di Instagram atau quotes galau tapi inspiratif yang di-retweet ribuan kali di X. Itu semua pada dasarnya berfungsi sama persis kayak pepatah kuno tadi. Terlepas dari semua teknologi digital yang kita punya, secara mental generasi kita tuh nggak berubah. Kita masih tetap haus akan kebijaksanaan. Tapi kita maunya slogan atau quotes itu disajikan kayak fast food. Cepat, ringkas, sekali baca, masuk ke kepala. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup. Apakah kutipan singkat yang rajin banget kita tulis dan share bakal jadi pepatah kuno di masa depan? Bisa jadi loh, pembahasan kita kali ini membuktikan satu hal. Nasihat yang baik akan tetap tinggal meskipun kita belum membutuhkannya segera. Jadi, siapa tahu tweet pendek yang kita posting hari ini bakal jadi pedoman hidup buat anak cucu kita ratusan tahun dari sekarang. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui.